Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Donitan Kena Mental, Balapan Coki Pardede dan Bang Denny Sumargo. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kembali kita akan mereaksi video dari Denny Sumargo yang dalam videonya dia mewawancarai Coki Pardede dan Donitan. Jadi kalau saya dibilang Dondi setan, tapi bukan seton ya. Nanti kita akan komentari hal yang menarik dari perbincangan mereka. Seringkali Donitan selalu mengatakan bahwa Islam adalah agama yang logis. Dan seakan-akan dalam agama Islam semuanya logis. Padahal kalau kita lihat dalam agama banyak hal yang tidak logis. Tapi kita percaya, dan percaya itulah yang kita sebut iman. Dan hal inilah yang dibantah oleh Coki Pardede dan Bang Denny Sumargo. Ini kalau dari pandangan Islam ini, ketika sebuah agama yang dia beriman dulu, tetapi dia melawan daripada akalnya, nah itu yang kita sebut tidak logis jadinya. Contoh yang paling gampang lagi, Tuhan pasti dia adalah punya sifat, maha baik, maha benar, maha suci, maha pengampun. Ini adalah sifat-sifat yang kita ketahui dari kita, maha pencipta dan sebagainya. Ketika dia melanggar sifat-sifat ini, logis gak gitu? Ini sudah melanggar sifat nih, berarti dia sudah melanggar kodratnya sendiri. Ketika ada pelanggaran kodrat ini, berarti Tuhan ini sudah tidak logis karena dia bertentangan gitu kodratnya. Jadi kalau Tuhan yang maha pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya, kalau istilahnya orang saudara kita kan inkarnasi itu, berman menjadi manusia, inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam hal. Nah ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Karena apa? Tuhan punya sifat, dia adalah sang pencipta, dia maha benar, maha baik, maha suci, dia tidak mungkin jadi makhluk ciptaan yang tidak maha benar, tidak maha suci, tidak ada mahanya gitu kalau manusia. Donitan selalu mengatakan bahwa Islam selalu meninggikan akal. Padahal dalam agama, banyak hal yang kita tidak bisa terima dengan logika, tapi kita memilih untuk percaya. Gini ya, dalam hal-hal tertentu namanya hal goib. Itu kita bisa gini, bukan nggak logis, tapi memang akal kita nggak sampai. Kita punya keterbatasan indera ya, ingat ya. Contoh kayak tentang kejadian masa depan kita nggak tahu, karena yang tahu tuh hanya Tuhan gitu kan. Jadi hal-hal yang tertentu. Tapi dalam kebanyakan hal itu bisa dikaji dengan secara logika gitu. Jadi yang masalah lagi nih, untuk hal-hal simple itu nggak logis itu malu masalah. Tapi memang untuk hal-hal yang memang nggak mampu dijangkau logika, kalau sampai memang bukan salah logika kita. Memang kita tuh itulah beda kita sama Tuhan. Tuhan tuh kan maha tahu, kita nggak maha tahu. Sehingga kita tuh dikasih ruang terbatas untuk tahu segalanya. Sehingga kita tuh tidak bisa tahu segalanya, terbatas. Tapi untuk yang kita dikasih tahu, yang dikasih ruang untuk tahu, itu nggak boleh kita tuh nggak logis. Itu masalahnya guys. Jadi ada ruang-ruang di mana kita tuh memang nggak bisa menjangkaunya. Itu adalah ranahnya Tuhan. Karena kita sekali lagi ya, kita bukan Tuhan, jadi kita punya keterbatasan ya secara secara pengetahuan, secara ilmu. Tuhan yang tahu segalanya. Kalau enggak, apa beda kita sama Tuhan? Nah, tapi untuk ruang-ruang yang Tuhan kasih kepada kita, yang Tuhan ciptakan kita untuk kita punya kemampuan untuk mengetahui itu, yang memang dikasih ranah untuk kita tahu, yang itu membedakan dengan dia, gitu kan? Ada tingkat, ada bedanya, levelnya gitu kan? Nah, itu yang kita tuh tidak memakai akal, itu masalahnya guys. Untuk hal simple gitu. Jadi harus bisa bedakan ya. Jadi kita mengetahui batas manusia itu ada beda dengan Tuhan. Nah, untuk capai level itu yang harus kita pakai sisi logis kita. Untuk antara level kita sama Tuhan, batas itu ya, batas kita dengan Tuhan itu yang nggak bisa kita jangkau, itu baru tidak bisa kita jangkau pakai logika gitu guys. Logika kita nggak sampai di situ. Tapi jangan sampai untuk hal-hal yang batas antara titik puncak ilmu yang manusia bisa miliki dengan ilmu Tuhan, itu harusnya dikaji secara logis guys. Itu yang harus dipahami, logika berpikirnya. Tapi kita memilih untuk percaya. Contohnya, Tuhan menciptakan hanya dengan berfirman. Secara logika ini tidak masuk akal. Atau ada... Begini, kalau sisi Tuhan itu masuk akal, kalau manusia nggak masuk akal. Jadi jangan samakan Tuhan sama manusia, itu masalah di situ. Tuhan tuh beda. Dia menciptakan sesuatu dengan cukup berfirman. Kita menciptakan sesuatu itu harus buat dulu, ya.
Kita menciptakan apa misalnya? Menciptakan HP. Kita buat dulu, kita beli mungkin transistornya, mainboardnya segala macam. Tuhan tidak perlu gitu. Jadi bedakan antara apa yang, makanya kita katakan bahwa inilah batas manusia dengan Tuhan. Beda manusia sama Tuhan. Kalau tidak, apa beda kita sama Tuhan? Gitu kan? Masa Tuhan mau samakan dengan kita? Kita membuat sesuatu tuh, membuat HP dengan membuat transistor dulu, membuat IC dulu. Ya nggak gitulah. Tuhan itu kan sesuatu yang beda. Itu harus dipahami bedanya kita dengan Tuhan ya. Logika ini tidak masuk akal. Atau ada kebangkitan setelah kematian. Dan orang yang beragama mengimani itu meski tidak masuk akal. Dan saya... Begini ya, kalau masalah itu kan informasi dari Tuhan. Dan itu ada kitab suci. Dan itu adalah hal yang akan jadi nanti. Nah, untuk mengetahui ini logis apa tidak, kita pakai yang lain. Ngerti nggak? Contoh misalnya gini, ya... kita percaya kepada sesuatu yang kita sebut itu Tuhan. Nah, dia memberitahu kita hal-hal logis lainnya, ya, yang mana kita tuh misalnya contoh kayak apa ya? Dia memberitahukan tentang banyak hal lah yang kita kayak contoh kayak dia memberitahukan kita tentang sesuatu yang mukjizat masa lampau, tanda-tanda kenabian. Misalnya Musa dikasih mukjizat bisa belah lautan, misalnya lagi Nuh selamat dengan bahtera kapalnya, diberitahu tentang bakal menjadi banjir besar. Jadi itu hal-hal yang dipelajari masa lalu, sehingga kita tuh tahu kemampuan Tuhan itu seperti apa. Sehingga ketika Tuhan itu yang kita tahu kemampuan itu seperti apa, dia mengeluarkan suatu firman yang dalam itu ditulis sendiri kitab suci, itu kita wajib percaya. Kadang ada parameter yang lain gitu loh. Sama kayak misalnya kayak apa ya? Kayak misalnya kita mau misalnya gini nih. Contoh gampangnya gini ya. Kita mau melihat bahwa misalnya kita mau prediksi pertandingan bola misalnya, yang perlu dipahami ya. Itu pertandingan belum langsung. Kita misalnya tanding antara misalnya AC Milan atau Real Madrid melawan tim tim kecil lah, misalnya kayak Albace tim apa bagusnya yang kecil ya, kayak Valencia misalnya gitu kan. Nah, kita meskipun pertandingan berjalan, kita bisa prediksi ya. Kita lihat tuh yang logis itu kan, kita lihat kemampuan dari yang pernah terjadi, yang kemampuan masa lalu dari pemain-pemain kita di Madrid ini, misalnya kemampuan Karim Benzema, kemampuan Cristiano Ronaldo, kemampuan yang lain lagi. Di situ kita bisa memprediksi masa depan, bahwa kita bisa mempercayakan bahwa mereka akan menangkan pertandingan gitu loh, ngerti ya? Sama seperti dalam kitab suci juga begitu, dengan Tuhan juga begitu. Ketika Tuhan sudah membuktikan di masa lampau atau ya tentang ketuhanannya, ya tentang kemahakuasaannya, ya bagaimana dia menciptakan sesuatu yang banyak yang logis gitu kan, misalnya kayak di bola itu ya, dia memang terbukti latihan dengan baik, dia juga pertandingan menang gitu kan, dengan juga masa lalu dia pernah juara Liga Champions segala macam, di juara Liga Italia. Kita meyakini bahwa masa depan dia akan menang juga gitu di liga berikutnya. Jadi itu adalah sama seperti ini guys, sesuatu yang ibaratnya kita percaya bagian yang lain dari bagian yang satu lagi gitu, ngerti ya? Kalau misalnya kayak bagaimana kita meyakini bahwa mobil ini akan memenangkan balapan, dia mobilnya akan jalan kencang. Tinggal melihat spesifikasinya bahwa mobil ini mesinnya ini, dia memang bodinya racing dan segala macam. Jadi kita bisa menilai hal lain itu ya, meskipun kita nggak bisa dong dengan logis mengatakan bahwa ini mobil akan memenangkan pertandingan loh, pertandingannya belum mulai gitu kan. Nah, tapi kita bisa melihat meyakini itu dengan melihat yang lain gitu. Paham ya? Jadi misalnya contoh kayak intinya adalah sesuatu tuh harus dinilai untuk menjangkau bagian yang tidak dapat kita ketahui, itu diperlukan untuk dijangkau dengan bagian yang kita ketahui. Ya, itu harus dipahami guys. Berikutnya. Saya pengen merucut ke materi saya nih, ya kan? Jadi sebenarnya arah pembicaraan ini adalah kata logis itu sendiri. Apakah bisa kita meyakini agama, apapun agama, dengan menggunakan logis sebagai bentuk bahwa ini yang paling logis, maka ini yang paling benar? Itu kan pertanyaannya. Karena di setiap agama yang saya lihat, tetap ada hal-hal yang tidak bisa kita logiskan. Makanya di situ selalu iman berperan dan bermain. Jadi tidak semua hal dalam agama kita bisa terima dengan akal.
Bukan hanya Bang Denny yang menyanggah pernyataan Don Ditan. Yang masalah adalah ketika itu seharusnya dipakai akal, nggak pakai akal, itu masalahnya. Saya sudah katakan ada tingkatan beda antara manusia dengan Tuhan. Manusia itu punya level tertentu yang bisa kita capai, ya, yang Tuhan kasih ruang untuk itu. Sehingga itulah beda kita dengan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan kasih semuanya, karena itu beda kita sama Tuhan. Nah, untuk sampai ke level itu, kita harus pakai logika. Untuk di luar itu, baru kita serahkan itu pada Tuhan. Lalu situ kita tidak pakai logika lagi. Karena kita terbatas gitu. Masalahnya adalah pil pahit. Itu dia ketika sampai level batas antara Tuhan manusia, itu dia tidak pakai akal. Itu masalah di situ, guys. Kalau dia mau tidak gunakan akalnya ketika antara batas manusia dengan Tuhan, bedanya itu baru silakan pakai akal. Masalah dia itu adalah ketika batas ke bawah yang masih ruang manusia untuk memakai akalnya, dia tidak mau pakai akal. Itu masalahnya, guys. Di situ kena ya pihak dan teman-teman ini itu kan. Pernyataan Don Ditan soal agama Islam meninggikan akal. Berikut ini tanggapan menohok Coki Pardede. Kalau buat gue ya, abang-abangnya, menurut gue keindahan dari agama itu sendiri adalah bahwa memang mereka berangkat dari sesuatu yang disebut iman gitu, apapun kepercayaannya. Dan menurut saya sangat berbesar hati dan saya sangat menghormati apabila ada orang yang datang dan mengatakan kepada saya percaya A karena itu yang paling kena di hati saya. Saya rasa pada saat kita sudah memilih satu kepercayaan dan kita mengimani kepercayaan tersebut, kita nggak bisa cherry picking. Kita nggak bisa cherry picking. Saat kita sudah memiliki kepercayaan, berarti itu sudah sepaket dengan segala kegoipannya. Kadang yang kita lihat adalah banyak orang hanya naruh bagian yang soal logis, tapi bagian yang nggak logisnya ditaruh, cherry picking itu. Jadi, benar apa yang dikatakan Coki? Bahwa Don Ditan sedang cherry picking, yang mana Don Ditan hanya comot hal-hal yang masuk akal dalam Islam. Lalu, begini, masalahnya gini ya. Don Ditan itu bukan ini loh, dia bandingkan dengan agama Kristen. Dia menunjukkan bahwa ada hal-hal yang harusnya logis, ya, yang bisa dicapai dengan indera manusia, ya, yang batas manusia dengan Tuhan itu tidak dipakai oleh mereka. Itu masalahnya. Jadi Don Ditan itu bermainnya memang di hal-hal yang memang manusia masih bisa jangkau, logika manusia masih bisa jangkau. Itu guys masalahnya. Jadi Don Ditan tidak ngomong tentang hal-hal yang goib atau hal-hal yang memang antara batas kita dengan Tuhan tuh nggak ke situ dia. Itu memang harus pakai iman, memang kita harus beriman, bukan buta juga ya, iman yang memang disandarkan pada ya. Jadi gini ya, kita misalnya gini, kita untuk misalnya ada dua benda ya, atau dua agama nih kan saya terangkan ya biar Anda paham. Dua agama, yang satu ya itu Anda bedah bagaimana yang dengan tingkatan logika manusia tertinggi yang bisa dicapai manusia. Nah, itu harus pakai logika. Nah, itu Anda bedah, Anda kaji ya di dua agama itu Anda bandingkan, lalu di situ jadi basic Anda untuk Anda meyakini yang tidak sampai akal kita, yang bedakan kita sama Tuhan. Itu. Jadi tidak menyerah total, tidak pakai logika sama sekali. Itu masalahnya, guys. Ya kan? Jadi ini memilih itu penting. Memilih untuk apa? Kita perlu tahu mana yang bisa kita capai pakai logika. Batas manusia dengan Tuhan itu mana? Nah, itu kita pakai contoh sederhana kayak menafsirkan. Itu adalah batas kita dengan Tuhan. Itu masih masuk batas, masih masuk ke ranah kita menafsirkan ayat itu, guys. Karena Tuhan tuh menurunkan ayat untuk tentu kepada kita, tentu sesuai kemampuan kita untuk menafsirkan. Nah, itu adalah ranah kita untuk menafsirkan. Makanya kita tuh menggunakan pemahaman bahasa yang benar dan pakai logika. Maka saya sampaikan ya, ketika menafsirkan suatu ayat itu pakailah pemahaman bahasa yang benar. Misalnya contoh arti kata melainkan, arti kata hari kebangkitan, arti kata misalnya bukan setiap orang atau apapun itu. Itu adalah pemahaman bahasa yang baik dan benar. Itu masih ranah kita. Belum masuk kepada, itu tidak masuk bagian dari antara batas kita dengan Tuhan. Itu, tapi kalau Anda di situ aja sudah kena, udah nggak logis, artinya Anda sudah tidak harapan. Ngerti ya? Jadi bedakan antara logika yang bisa kita pakai sebatas kemampuan kita sebagai manusia, yang bedakan kita dengan Tuhan, dengan kita tuh pakai logika di batas antara kita dengan Tuhan. Itu nggak bisa pakai logika memang. Tapi jangan semuanya nggak pakai logika. Itu masalahnya guys, harus dipahami. ada banyak hal yang tidak masuk akal dalam Islam.
Penciptaan dari tidak ada menjadi ada, perjalanan Muhammad Isra Miraj, bulan terbelah, dan banyak lagi. Nah, itu adalah ranah batas kita dengan Tuhan. Itu masalahnya. Jadi mujizat itu jelas batasnya. Ya, itu logika itu kita nggak akan sampai. Ya, bagaimana kok bulan bisa terbelah? Kenapa kok Musa belah-belah lautan? Itu nggak sampai akal kita. Itu adalah Tuhan yang tahu. Jadi nggak semua kita tahu Tuhan, tapi Tuhan pasti tahu. Tapi untuk kita yang harusnya tahu, ya di luar mujizat itu harusnya kita tahu gitu. Itu logika pikir simpel itu, guys. Yang namanya iman, meski hal tersebut tidak masuk akal. Alkitab mendefinisikan iman sebagai berikut. Ini untuk mengimani hal-hal yang goib alias sesuatu yang memang merupakan di luar batas kita, yang bedakan kita dengan Tuhan, itu harus kita pakai berdasarkan pada logika yang masuk batas kita, yang ranah kita, yang mana kita bisa capai sebagai manusia, gitu kan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan tertinggi yang paling mulia, yang kita dikasih akal karenanya untuk kita bisa menggapai itu, yang Tuhan sengaja kasih akal otak itu diciptakan untuk kita tuh beda dengan makhluk lainnya, dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, agar kita tuh menjadi manusia polifar yang ke bumi, sehingga kita tuh dikasih ruang untuk berpikir sampai batas limit tertinggi yang tentu kita nggak mungkin lewati itu, karena itulah batas kita dengan Tuhan itu kan, beda kita dengan Tuhan itu, guys. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak berhenti di Bukan. Iman itu adalah percaya. Iman itu sebenarnya simple, guys, percaya. Nah, jadi kalau saya mengaturkan iman jadi dua. Iman yang logis dan iman yang buta. Iman yang logis, Anda menyerahkan iman Anda pada logika untuk hal-hal yang Anda bisa capai dengan logika sebagai seorang manusia. Untuk logika yang Anda tidak bisa capai karena memang batas kita terbatas sebagai manusia, yang itu beda dengan Tuhan, itu adalah kita serahkanlah kepada itu, baru nggak boleh pakai logika. Tapi itulah kita pakai iman. Tapi iman itu bukan buta, guys. Iman itu serahkan kepada logika yang kita capai tadi gitu loh. Jadi misalnya ada ruang-ruang nih yang kita nggak bisa, jadi gini caranya, ada dua kotak misalnya, atau dua ruang. Yang satu kita belah dua lagi. Jadi satu kotak itu isinya dua ruang, satu kotak lagi isi dua ruang. Nah, kita harus petakan mana ruang yang bisa kita teliti sebagai batas kita sebagai manusia. Nah, untuk yang di batas kita antara kita dan Tuhan itu kita nggak bisa kita skip. Tapi kita basickan kotak. Jadi kita nilai kotak itu benar, meskipun kita tidak dapat menjangkau yang bagian setengah yang tidak dapat kita teliti karena itu adalah di luar batas kita. Tapi kita katakan ini kotak itu benar karena kita sudah meneliti setengah bagian lainnya yang merupakan masuk ke ranah kita. Itu yang perlu Anda. Jadi basic yang dasar untuk meyakini yang tidak terpetakannya adalah dengan yang terpetakan gitu. Nah, sebaliknya kalau Anda bandingkan dengan yang kotak kedua, yang setengah itu bagian Anda harusnya bisa pahami, logika akan masuk dalam ranah Anda kemampuan Anda sebagai manusia untuk memahami itu secara logika, itu Anda petakan, Anda kaji lagi, Anda pelajari lagi. Nah, kalau itu tidak logis, itu landasan bagi untuk kita meyakini bahwa yang tidak dapat dicapai logika itu juga tidak logis gitu, guys. Itu logika berikutnya kan. Jadi yang mana yang bisa kita kaji pakai logika, kita kaji pakai logika. Nah, untuk kita tidak kaji pakai logika, itu hasilnya didasarkan pada yang kita bisa capai dengan logika, guys. Itu logika berikutnya. Tidak berhenti di situ. Menurut Don Ditan tidak masuk akal kalau Tuhan menjadi manusia. Bisa nggak Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya sampai dia nggak mampu ngangkat? Bisakah Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu sebegitu besar sampai dia tidak mampu angkat? Itu kan menjadi pertanyaan sebaliknya gitu kan? Itu menjadi pertanyaan paradoks. Iya, paradoks jadi. Yang sesuatu yang tidak ada kodratnya gitu lah. Oke. Kita bilang maha kuasa bukan berarti dia maha kuasa, tapi pada saat yang sama juga dia tidak maha kuasa. Oke. Berarti begitu jadi paradoks. Jadi kontra ya. Tidak bisa satu sifat yang A pada saat yang sama bersama-sama dengan being itu gitu. Iya. Contoh misalnya, kalau orang bilang Tuhan itu maha kuasa karena dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia kan gitu. Iya, itu kalau ada ungkapan seperti itu. Premis gitu ya. Premis gitu. Kan kita bisa bertanya gini. Kalau dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia, bisa nggak dia jadi iblis? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa saya bertanya tentang jadi iblisnya? Karena iblis kita sudah tahu sama-sama tahu bahwa sifatnya pasti jahat. Nah, betul kan? Iya. Kalau Tuhan pasti sifat jahat nggak?
Enggak. Jadi bisa nggak pada saat yang sama, Tuhan yang tidak punya sifat jahat, mempunyai sifat jahat. Nah, itu maksudnya gitu. Bagaimana? Barusan kita dengarkan paradoks yang disampaikan oleh Don Ditan. Bisakah Tuhan menjadi iblis? Atau bisakah Tuhan menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa angkat? Kembali lagi Bang Denny membantah paradoks dari Don Ditan. Gitu. Bagaimana kalau unsurnya sama? Unsur apa? Kita bicara, ambil analogi ya. Misalnya walaupun tidak bisa apple to apple ya. Kita ambil analogi aja. Misalnya air. Air yang besar, ya di tengah laut dengan kumpulan air yang banyak. Kemudian air itu diambil lah dalam sebotol botol gitu. Dia terpisah dengan air yang besar itu. Unsurnya sama gitu kan. Apakah membuat air yang ada di dalam botol itu menjadi berbeda dengan air yang ada di laut itu? Kan itu pertanyaannya. Kandungannya sama kan. Tapi secara porsi, secara besar, secara volume, dia tidak besar karena dia hanya diambil sebotol. Bagian daripada air itu gitu. Jadi, Bang Denny mau bilang, hakikat Tuhan itu tidak berubah. Dia tetap Tuhan meski menggunakan wujud manusia. Sama seperti air laut yang ditaruh dalam botol. Botol itu bukanlah air laut, tapi dalam botol ada unsur air laut. Begitu juga Yesus dan keilahian. Itu beda, ya. Air laut dan air dalam botol tuh unsurnya sama-sama air. Ini Yesus dan Tuhan itu unsurnya beda. Unsur Tuhan adalah Maha Kuasa, Yesus tidak Maha Kuasa. Unsur Yesus sama kayak kita, ngerti nggak maksudnya? Dia ngerti unsur nggak sih? Unsur itu adalah bahan-bahan pembentuk gitu. Jadi apa unsur air? Yaitu ya kandungan macam-macam di situ ya. Tapi itu adalah pembentuk air itu kita tahu. Jadi kalau Anda bandingkan air laut dengan air di botol itu sama-sama air. Unsurnya relatif sama. Tuhan dan manusia itu beda. Kan dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Kalau air laut adalah air di dalam botol, sama-sama air gitu loh. Paham ya? Jadi apa ya? Bukanlah itu harus Anda ngerti. Jadi nggak bisa dibandingkan air dengan air, nggak bisa. Karena air adalah air. Harusnya adalah api bukanlah air. Artinya kalau membandingkan itu adalah Anda bandingkan api yang sangat besar, api obor atau api apa itu dibandingkan dengan air dalam botol. Itu baru apple dengan Tuhan bukanlah manusia. Jadi Pilpain nggak ngerti analogi itu. Tuhan bukanlah manusia. Sedangkan contoh ini adalah air, bukan air, enggak. Air itu adalah air. Sementara ini adalah Tuhan bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Jadi Tuhan tidak sama unsur dengan Yesus, nggak sama. Yang sama unsur dengan Yesus adalah kita. Yesus terbuat dari tanah, kita juga. Unsur pembentuk tubuh Yesus, itu kita juga punya. Cuman masalahnya dia diberikan mukjizat sama seperti nabi lainnya. Itu yang beda sama kita. Dan itu adalah, bukan unsur ya, itu adalah, mukjizat itu kan adalah pemberian Tuhan. Sebagai tanda bukti kenabian. Jadi, Pilpain nggak ngerti apa itu unsur. Ya kan? Jadi, Denny Sumargo pun salah membandingkan antara Tuhan dengan menjadi manusia itu sama dengan air di lautan dengan air dalam botol tuh analogi yang salah sekali guys. Tidak apple to apple gitu kan. Bukan cuma Bang Denny yang sanggah pernyataan Don Ditan. Kali ini giliran Coki Pardede. Misalnya tadi mengenai paradoks-paradoks tadi, misalnya contoh, saya bukan Kristen, tapi kalau saya mau menjawab, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik gitu. Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Bisa, tapi untuk apa? Karena sifat Tuhan itu ada banyak. Sepemahaman saya dulu waktu saya masih Kristen, dan saya rasa Kristen ini kan Abrahamik, jadi pasti ada nembel-nembel dengan Islam itu. Dia bisa, tapi untuk apa? Tuhan itu berhikmat, Tuhan itu adil, Tuhan itu belas kasih, dan Tuhan itu pokoknya kalau di Islam ada 99, kalau di Kristen saya tidak tahu. Begini, itu ada benarnya bahwa untuk apa itu yang pertama, ya. Yang kedua itu akan melanggar sifatnya. Berarti kita nggak bisa lagi mengatakan Tuhan punya sifat seperti itu. Artinya itu tolak belakang. Contoh gini ya, saya dikenal sebagai orang yang jujur. Tiba-tiba saya melakukan kebohongan, ya. Pertama untuk apa saya melakukan kebohongan? Sebentar saya orang jujur. Kedua, seperti kata Coki itu benar. Untuk apa? Yang kedua adalah berarti kan itu adalah mementahkan bahwa saya adalah orang jujur. Karena orang jujur itu tidak pernah bohong. Jadi sifat Tuhan, jadi kalau Anda atau Tuhan sudah memberikan sifat kepada dirinya bahwa dia adalah misalnya Maha Kuasa, yang mungkin dia menjadi sesuatu yang tidak Maha Kuasa. Kan sifatnya Maha Kuasa. Sifat itu melekat pada dirinya. Ketika dia berubah di manusia, dia tidak lagi Maha Kuasa. Itu masalahnya.
Pertama memang betul buat apa, kedua itu nggak mungkin. Paham ya? Sama kayak misalnya kayak sifat kayak raja. Raja itu kan bukan maha kuasa, Tuhan maha kuasa. Nah, raja bisa jadi menyamar jadi rakyat biasa bisa. Karena raja bukan yang maha kuasa. Jadi dia tuh adalah yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan. Jadi meskipun itu raja, dia berubah jadi rakyat biasa, dia tetap punya kekuasaan. Tidak gara-gara dia berubah dari menyamar dia biasa lalu dia tuh tanggal posisi raja, kan tidak. Jadi beda antara raja yang punya kuasa itu menyamar jadi rakyat biasa, berubah jadi rakyat biasa, menyamar gitu kan, dia tidak kehilangan kekuasaannya. Tapi kalau Tuhan yang memiliki sifat maha kuasa, ketika dia berubah jadi manusia, dia kehilangan sifat kemahakuasaannya. Itu harus dipahami, guys. Ya, jadi ketika kita menggelari suatu orang sifat itu, kita nggak bisa keluar dari kaidah itu. Ya, ngerti ya? Sifat Tuhan itu adalah suatu yang melekat, yang abadi, nggak berubah gitu. Ya, kalau dia maha kuasa, nggak mungkin dia menjadi sesuatu yang tidak maha kuasa, itu nggak mungkin. Karena ini keterangan yang sifatnya maha kuasa. Sesimpel itu pikirnya, guys. Bagi Kristen saya tidak tahu, tapi sifatnya banyak dan dia tidak akan melakukan sebuah tindakan yang melanggar sifat lainnya. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan bisa mengangkat batu yang dia tidak sendiri bisa angkat? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Tapi balik lagi, dia tidak akan melanggar keilahian dia dengan sifatnya yang lain. Sehingga nanti pertanyaan selanjutnya adalah untuk apa? Tapi gini, sorry. Tadi kan Toki kan menanggapi yang tentang bagaimana bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sedemikian gedenya sampai dia tidak bisa mengangkatnya. Ya, itu memang paradoks. Karena begitu dia tidak bisa mengangkatnya, dia sudah tidak maha kuasa lagi. Kalau begitu, sekarang pertanyaannya, apakah dia bisa mengangkat batu? Untuk apa? Apa tujuan? Apa yang... Jadi gini loh, ngerti nggak maksudnya ya? Ibaratnya gini loh, Tuhan itu kan udah punya kemampuan yang sebegitu apanya. Jadi untuk apa dia sendewara? Nah, betul kata Coki, buat apa? Yang kedua, yang ketiga adalah ya sesuatu hal yang main-main gitu, guys. Ini kayak sandiwara, dia gini loh. Jadi Anda menyamakan Tuhan itu dengan manusia, ya soal sandiwara. Oh, saya kuat nih, tapi saya pura-pura nggak kuat. Saya mampu angkat batu itu, tapi saya pura-pura nggak mampu. Nggak mungkin Tuhan seperti itu. Oh, kita mungkin. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan. Kita dikasih sifat. Jadi oleh seorang itu pura-pura nggak kuat itu adalah biasanya orang itu pengen narik orang lain. Pengen apa lah gitu kan. Tuhan nggak mungkin punya seperti itu. Dia punya segalanya kok. Dia tidak perlu simpati kita. Dia nggak perlu empati kita. Nggak perlu segalanya. Ya, nggak perlu. Maka dia kasih opsi kita. Kalau saking nggak butuhnya ya, kalau kamu mau taat sama aku, ya aku masukkan ke surga. Kalau tidak mau masuk neraka, itu tanda Tuhan nggak butuh kita. Ya, silakan Anda semua memilih nggak taat, masuk neraka semua. Itu tanda dia nggak butuh kita. Gitu, ngerti ya maksudnya? Jadi apa ya? Satu hal yang simpel begitu pun masa Anda tidak pahami, guys? Itu pikirnya. Apa yang harus saya buktikan dengan melakukan ini? Apa? Karena kalau permasalahannya adalah kemahakuasaannya, ada hal lain yang lebih tepat sasaran yang bisa dilakukan untuk menjawab soal kemahakuasaannya. Ngerti nggak maksud gue? Coki bertanya, apakah dengan membuktikan kemahakuasaan Tuhan hanya dengan paradoks yang dibuat Don Litan? Kalau Tuhan menjadi setan, untuk apa? Apa yang dia mau buktikan dari situ? Kalau Tuhan menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa angkat, pertanyaannya, untuk apa? Saya setuju dengan Coki, Tuhan itu sumber hikmat, artinya semua yang dilakukannya tentu berdasarkan hikmat. Tuhan tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan. Tujuan itu adalah, gini ya, saya terangkan ya. Tujuan itu bagi Tuhan adalah untuk memberitahu kita sesuatu. Bukan untuk bagi dirinya, contoh ya. Kenapa kok Tuhan itu misalnya dia menciptakan memberi mukjizat kepada Musa agar kita tahu bahwa itu bukti kenabian Musa, maka dikasih mukjizat. Yesus juga begitu. Tapi tidak mungkin bagi Tuhan itu dia berubah jadi manusia, nggak mungkin. Ya. Karena itu artinya karena gini, dia nggak perlu lakukan itu, dia cukup dia cukup kalau mengasih contoh, dia cukup utus nabi, selesai. Dan itu sudah dilakukan dia gitu. Ngerti ya maksudnya? Jadi apa ya katakannya? Jadi membuat suatu hal yang membuat dia rendah itu nggak mungkin, guys.
yang dia maha tinggi, maha kuasa tuh berubah sifat tuh nggak mungkin sekali lagi, ya kan? Itu masalah. Jadi apapun yang ingin kita tahu, yang kita pelajari bagi kita tuh tidak akan merubah sifatnya. Makanya semua yang terjadi kan adalah dikasih mukjizat pada Musa, nggak berefek itu pada ketuhanan dia gitu kan. Jadi kalau Anda lihat itu semua, jadi satu pun tidak ada yang, jadi misal kayak gini, saya ingin memberi pelajaran pada ayam-ayam misalnya, atau pada siapapun itu kan. Nah, saya nggak perlu berubah jadi ayam untuk mengajari ayam, nggak perlu. Saya cukup ciptakan ayam yang lain, ngerti nggak? Ayam misalnya saya pengen ayam saya ini adalah saya pengen ajari supaya ya mungkin jadi ayam yang kuat. Ya saya tinggal buat ayam yang lain gitu. Jadi sama kayak Tuhan. Tuhan tuh misalnya Tuhan mau nebus dosa kita, ya kan? Ngapain dibawa manusia? Dia tinggal dosa kamu tebus, dosa kamu saya tebus, udah selesai gitu. Ya, jadi kalau Tuhan ingin kita mencontoh atau agar intinya adalah supaya kita turunnya Yesus itu kan katanya adalah untuk supaya Tuhan dekat dengan kita. Nggak gitu caranya, guys. Bukan begitu. Ya. Jadi Tuhan tuh nggak sama seperti gini. Kita punya di dunia ini namanya teman, sahabat, pasangan gitu kan. Tuhan bukan seperti itu. Dia adalah pencipta. Ya. Dia bukan teman kita, dia bukan sahabat kita, dia bukan pasangan kita, bukan. Ini bukan adalah antara pencipta dan ciptaannya. Gak bisa Anda samakan level dengan dengan Anda dengan teman Anda, sama-sama ciptaan semuanya. Anda dan teman Anda dengan pasangan Anda, sahabat Anda itu semua sama-sama teman, sama-sama ciptaan. Ini pencipta dan ciptaan, guys, gitu loh. Berikutnya kan. Tanpa tujuan. Dalam hal Tuhan mengenakan kemanusiaan, itu sama sekali tidak membatasi kemahakuasaan Tuhan. Oh, justru membatasi kemahakuasaan Tuhan. Buktinya dia jadi tidak kuasa lagi. Jadi Tuhan ketika mau buat punya tujuan, dia tidak akan menghilangkan kemahakuasaannya. Itu logika pikirnya. Masa sih Tuhan itu membuat dirinya kehilangan kemahakuasaannya ketika punya tujuan tertentu? Kan tidak perlu itu dilakukan. Itu adalah buat apa sekali lagi? Jadi kalau dia punya tujuan, dia akan segampang itu melaksanakan tujuannya tanpa harus membuat dia kehilangan kemahakuasaan. Itu logika pikirnya, guys, yang harus dipahami. Ini sama seperti raja. Beda sama raja ya. Raja itu dia bukannya maha kuasa, dia hanya punya kekuasaan. Nah, ketika raja itu turun ke bawah, dia tidak kehilangan kekuasaannya. Tidak. Beda dengan Tuhan. Tuhan turun jadi manusia, dia kehilangan kemahakuasaannya. Apa itu? Dia tidak punya kuasa lagi. Dia bisa dibunuh, bisa dibuli, bisa dilempari batu. Udah nggak punya kemahakuasaan lagi. Di mana Anda bisa bilang ada orang yang maha kuasa dilempari batu? Nggak ada. Orang yang punya kuasa aja belum tentu bisa dilempari batu. Orang punya kuasa gitu kan. Nah, intinya adalah ini adalah bertentangan dengan sifat Tuhan. Jadi ada tujuan Tuhan, itu tidak akan menghilangkan sifatnya. Artinya Anda boleh beralasan bahwa itu Tuhan tuh begitu tuh punya tujuan, tapi oke. Tapi yang lakukan dia tuh tidak mungkin termasuk dalam menghilangkan batas kemahakuasaannya, nggak mungkin, guys. Itu sama sekali tidak membatasi kemahakuasaan Tuhan. Justru dia ngerti nggak arti kemahakuasaan? Mahakuasa itu adalah dia berkuasa atas segala sesuatu. Dalam artinya kalau kita berkuasa atas segala sesuatu, tidak ada segala sesuatu yang bisa menyakiti kita. Karena semuanya mainan kita gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Semuanya adalah dalam penguasaan kita. Bagaimana kita tuh menguasai segala sesuatu, tapi kita masih bisa digecori ini ya. Anda adalah seorang penguasa. Anda misalnya adalah ketua geng. Kok bisa ketua geng dipukul sama anggota gengnya? Kok dia memang punya kuasa? Artinya dia nggak punya kuasa. Kalau dia bisa dipukul sama anggota gengnya, ya kan? Kalau dia punya kuasa, itu tidak akan bisa nyentuh itu anggota gengnya, ya kan? Ngerti nggak logikanya? Ngerti nggak dia tuh arti kemahakuasaan? Ya, contoh kayak dia yang maha tahu.
Nah, mungkin dia berubah di sesuatu yang tidak tahu. Itu namanya sandiwara, guys. Tujuannya itu bertentangan dengan, anggap dia punya tujuan misalnya begini begitu, tapi kan itu menghilangkan sifatnya yang maha tahu. Dia menjadi tidak tahu lagi. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini loh, saya mau terangkan bahwa tujuan Tuhan apapun itu tidak akan menghilangkan kemahakuasaannya, ke apanya yang lainnya, kemahatahuannya, kemahadilannya dan lain sebagainya, tidak akan menghilangkan itu. Artinya harus bedakan. Jadi boleh saja Anda berargumentasi pada Tuhan itu melakukan sesuatu itu karena punya tujuan, tapi yang dilakukan itu tidak bisa melanggar kodratnya, guys. Itu lagi pikirnya. Karena gelarnya seperti itu. Jadi kalau kita digelar orang jujur, sampai mati kita tidak akan pernah melakukan kebohongan. Sekali kita melakukan kebohongan, lunturlah titel yang jujur itu pada diri kita. Orang yang anti korupsi, dia akan berpegang itu sampai akhir hidupnya. Tapi kalau dia selesai melakukan korupsi, gagallah itu melekat pada dirinya. Sama kayak Tuhan. Tuhan kalau kita labeli atau dia melabeli dirinya sebagai maha kuasa, saja dia menjadi tidak maha kuasa, itu kita hapuslah itu, copot titel kemahakuasaan dari dirinya gitu. Sama kayak yang maha adil juga begitu, atau yang maha tahu juga begitu. Dan Yesus menunjukkan banyak hal kekurangan sama kita. Dia tidak maha tahu, tidak maha kuasa, gitu kan? Jadi harus mengerti itu. Tujuan, jadi jangan mentang-mentang argumentasinya adalah karena tujuan itu Tuhan itu bisa kehilangan kemahakuasaan, nggak begitu, guys. Pikir-pikirnya. Tuhan untuk melakukan apa yang dia mau lakukan menurut rencananya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Litan di podcastnya Bang Denny Sumargo. Semoga menambah informasi teman-teman. Ini saya lagi ya, saya apa aneh nih, maksudnya gini. Yang saya sampaikan tadi itu kan Anda sudah ngerti lah, clear lah kan, logikanya bahwa ya Tuhan itu punya sifat-sifat sama kayak kita punya sifat-sifat. Misalnya sifat kita adalah orang yang jujur. Artinya kalau kita punya tujuan apapun itu, Anda nggak bisa merasa bahwa oh dia orang yang jujur, tapi kan dia punya tujuan sehingga dia tuh berlaku bohong. Berarti dia nggak punya titel jujur lagi. Jangan sebut dia jujur. Apapun. Jadi orang yang punya titel itu akan selamanya dia akan begitu untuk kita tuh bisa memberi dia titel itu. Apapun itu, dia punya tujuan, dia tidak boleh melanggar titelnya itu. Gitu, ngerti ya? Kan kita jadi gini loh, kayak misalnya saya adalah terkenal sebagai orang yang penyabar. Ya, penyabar. Tapi demi tujuan, saya tidak sabar itu berarti kan saya sudah berubah sifat. Saya bukan lagi orang penyabar. Enggak layak Anda kasih sertifikat saya orang penyabar. Walaupun asalnya bahwa kan saya punya tujuan, enggak bisa begitu. Tujuan saya tidak akan menghilangkan sifat penyabar saya. Karena itulah titel saya gitu. Sama Tuhan juga punya titel seperti itu, maha kuasa, maha tinggi, maha adil, maha suci. Nggak mungkin dia berubah menjadi sesuatu yang tidak suci seperti manusia yang buang kotoran gitu kan, yang butuh mandi, butuh bersihkan diri, itu nggak mungkin. Walaupun Anda katakan punya tujuan apapun lah itu, karena dia Tuhan maha kuasa. Untuk apa? Pertama betul kata Coki, untuk apa? Kedua itu nggak mungkin dia kehilangan kemahaannya, guys. Nggak mungkin, guys. Karena dia punya itu semua, ngapain lagi coba? Buat apa? Betul lah sih lagi kata Coki. Tapi Coki tidak lengkap dalam penjelasan gitu. Ya. Bahwa tujuan itu terikat kepada sifat tadi. Orang yang punya sifat kayak sifat jujur itu tidak akan melakukan hal yang bohong hanya demi tujuan. Artinya dia akan kehilangan sifat jujurnya. Dia tidak akan dilabeli yang jujur lagi. Karena dia telah melakukan satu kebohongan. Itu lagi begini, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.